ketika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Apakah minta diulang sampai menang? Apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Kita ingin mewaris kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu. Kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Jadi bagaimanapun juga dasarnya adalah keputusan MK itu. Keputusan MK jelas menguatkan apa yang menjadi keputusan MK bahwa Gibran bisa masuk sebagai calon wakil presiden. Mas Gibran bisa karena di situ syaratnya adalah 40 tahun atau yang sudah berpengalaman. Permasalahannya kan MK-nya sudah memutuskan. Kalau abang lihat, DKPP itu memberikan teguran keras kepada KPU yang meloloskan Gibran tanpa melakukan perubahan terhadap KPU. Jadi di situ sebetulnya di mana penguatan DKPP melihat bahwa sejak awal ya persoalan di MK memutuskan ketua KPU diberhentikan. Persoalan etik di situ terjadi. Kemudian ketika di KPU disanksi oleh DKPP yang telah meloloskan Gibran karena melakukan pelanggaran, tidak ada peraturan KPU-nya. Peraturan KPU itu memang tidak mudah untuk dilakukan perubahan. Kenapa? Itu harus diajukan kepada DPR. Sedangkan DPR di situ ketika masa reses sehingga bisa tidak terjadi. Persoalannya, kenapa harus dipaksakan diberikan karpet merah kepada seorang calon wakil presiden? Pertanyaannya, kalau bukan Gibran, kalau bukan anak presiden, apakah karpet merah juga diberikan kepada anak-anak muda yang lainnya? Itu sebetulnya yang menjadi persoalan bagi kita. Coba dilihat pasal per pasal daripada keputusan MK, keputusan DKPP. Bahwa keputusan MK itu adalah mengikat. Dan pada saat itu, PKPU harusnya langsung dibuat tanggal yang dimana pendaftaran itu. Justru karena hal itu, maka DKPP menegur kepada KPU untuk secepatnya dengan adanya itu dengan teguran keras, dengan keterlambatan pembuatan PKPU-nya. Bukan PKPU-nya tidak ada, tapi terlambat tanggalnya. Ini yang berbeda, ya. Ini karena apa? Karena dasarnya adalah keputusan MK, ya. Dasarnya keputusan MK. Ini di sini kita harus melihat bahwa keputusan MK itu sudah jelas harus merubah, ya, undang-undang yang ada seperti itu. Kan kita acuannya kepada MK. Betul. Dan hasilnya adalah DKPP memberikan teguran dan kemudian memberikan teguran hak etik kepada KPU yang terlambat. Betul. Dan di situ sebetulnya karena dipaksakan, waktu yang tidak memungkinkan. Kenapa harus dieksekusi pada pemilu 2024 padahal bisa memungkinkan di pemilu 2029. Jadi sebetulnya persoalannya ada di situ. Peraturannya bisa dengan 2024. Kenapa harus 2029? Saya kira tidak. Kalau bukan anak presiden, tidak mungkin ini bisa diloloskan. Disitulah awal dari proses demokratisasi yang tidak sehat pada pemilu 2024 kemarin. Karena yang terjadi kemarin itu banyak abuse of power. Ya, itu sangat vulgar. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia modern. Ada presiden yang sedang menjabat, anaknya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, lalu ada iparnya di Mahkamah Konstitusi yang lalu memberikan jalan. Belum pernah dalam sejarah dunia berada. Ya, itu nanti kita di MK. Tapi saya ingin tambahkan begini, abuse of power yang kita lihat, silakan lihat media, ya Tempo dan yang lain itu kan gamblang sekali ya.
disebutkan ya, bagaimana kalau dibilang menteri-menteri nggak sampai ke bawah, Pak. Jujur aja, PKH itu setahu saya dari dulu kebanyakan masih orang Golkar dan orang PKB ya. Kalau mau itu dituduhkan ke PDI Perjuangan itu satu. Yang kedua, abuse of power yang sangat kentara itu pertama, misalnya kita lihat bagaimana Pak Jokowi setelah katakan Ganjar datang ke satu daerah, dia datang bagi-bagi sembako terus menerus tuh. Itu satu. Lalu yang kedua, dia lalu menggeser. Ya, harusnya sampai November itu udah selesai. Oke. Lalu apalagi? Aparat penegak hukum. Ya, PJ belum pernah dalam pemilu kita ada sampai 170 pejabat gubernur yang ditunjuk oleh presiden. Baik. Nah, ini belum pernah terjadi loh. Ya, sampai segitu banyak. Itu yang punya orang di lapangan, yang punya anggaran, bukan menteri. Ya, menteri itu tidak semua sampai ke bawah. Ya, permasalahan PJ ini adalah keputusan yang dimana adalah pilkada serentak. Oh iya. Ya? Dan itu disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah mereka jauh lah yang sebelumnya. banyak melakukan abuse. Jauh sebelumnya itu terjadi bahwa memang harus ada PJ itu. Jadi masalahnya bukan ada PJ atau enggak, bahwa sekarang ada 170 PJ 170 yang PJ kemarin kita tengarai banyak yang memobilisasi yang namanya dinas, kepala desa dan sebagainya. Banyak rekaman beredar di media massa. Sekarang gini, itu semua orang udah tahu. ada berapa PJ yang dilaporkan oleh Bawaslu oleh pasangan kita yang mendukung pasangan Anda? Seperti di Papua. Kalau itu kan di MK, makanya nanti saya bilang. Itu kan ada nanti di situ. Di MK. Wapres terpilih Gibran Raka Buming mempertanyakan tujuan gugatan pemilu diulang ke MK yang diajukan paslon nomor urut 1 dan 3. Gibran menanyakan apakah gugatan pemilu ulang dilakukan sampai jagoan masing-masing menang. Respon Gibran itu lalu ditanggapi partai pengusung Capres-Cawapres nomor urut 1 PKS. PKS menyebut gugatan pemilu ulang dilayangkan untuk pemilu yang jujur. Maunya pemilu jurdil, makanya maju MK, biar ada pembuktian, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera pada Selasa 25 Maret 2024. Mardani juga berharap agar MK menerima gugatan yang dilayangkan Timnas Amin. Ia ingin Hakim MK menjadi bagian dari pengawal demokrasi. Kita doakan para Hakim MK jadi negarawan yang kawal demokrasi, katanya. Sebelumnya, Cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka menanggapi soal gugatan yang dilayangkan Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD ke Mahkamah Konstitusi atau MK agar pemilu diulang karena diduga ada kecurangan. Gibran menjawab gugatan tersebut dengan mempertanyakan balik. Seandainya setelah diulang kalah lagi, apakah akan ada gugatan agar pemilu terus diulang sampai menang? Misalnya nanti diulang, terus jagoan kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Tanya Gibran di Balai Kota Solo pada Selasa 26 Maret 2024. Gibran juga mengatakan jika ada pihak yang tidak senang dengan hasil pemilu, maka dapat menempuh jalur hukum yang telah ditetapkan. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur yang sudah ada. Kan sudah ada mekanisme sendiri, ucapnya. Sementara itu, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, menyatakan jika keputusannya bersama Capres Ganjar Pranowo melakukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi atau MK bukan untuk mencari menang. Menurut Mahfud, tujuan gugatan semata-mata untuk mencari perbaikan demi masa depan. Bagaimana menjaga demokrasi yang telah dibangun untuk tetap terjaga, bukan sekedar kepentingan pragmatis. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekedar untuk bernego hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, kata Mahfud saat jumpa pers pada Kamis 21 Maret 2024.
Dengan kata Mahfud akan membawa semua hasil temuan dugaan kecurangan pemilu yang didapat timnya ke MK sebagai bentuk cara berdemokrasi yang berkeadilan dan sesuai ranah hukum. Dan itu harus diungkap di semua teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap dan demi masa depan, bukan kami, kata dia. Kami sendiri sudah berintegritas ya, sudah buat fakta integritas ini. Kami akan menerima apapun hasilnya kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses. Ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, tambahnya. Perlu diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan bahwa pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan umum atau pemilu 2024. Namun gugatan dari pasangan calon atau paslon 1 dan 3 pun dilayangkan terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK. Tim Hukum Nasional atau THN Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selaku paslon 1 secara resmi mengajukan gugatan hukum atas putusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Gugatan tersebut telah diterima MK dengan nomor 01-01-PAN-PAN-MK-03-2024 tertanggal 21 Maret 2024 pukul 09.02 waktu Indonesia bagian Barat. Tim hukum Amin membawa tumpukan berkas sebagai barang bukti untuk memperkuat gugatan hukum tersebut. Ketua Tim Hukum Amin, Ari Yusuf Amir menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan gugatan ke MK karena banyak keputusan KPU yang dianggap merugikan Amin. Misalnya, memfasilitasi pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres hingga penggunaan alat atau fasilitas negara. Sementara paslon 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, resmi mengajukan gugatan terhadap hasil pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU itu telah diterima oleh MK pada Sabtu 23 Maret 2024. Setidaknya ada beberapa inti dari pengajuan gugatan ke MK tersebut. Di antaranya, pertama, yakni meminta MK untuk mendiskualifikasi keikutsertaan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau capres-cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dari pemilu 2024 ini. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, persoalan diskualifikasi ini diajukan pihaknya lantaran keikutsertaan Prabowo Gibran dinilai telah melanggar ketentuan hukum dan etika yang ada. Kedua adalah memohon kepada MK untuk menyetujui pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di Indonesia. Kami meminta MK membatalkan putusan KPU yang sama-sama kita dengan beberapa hari yang lalu dan meminta KPU untuk melakukan pemilihan ulang. Itu intinya yang kami lihat, ungkap Todung Lubis. Gugatan ke MK pada dasarnya sudah pernah terjadi sejak pertama kali pemilu dilaksanakan, yakni pada 2004. Selain itu, gugatan pada pemilu 2009, 2014, 2019 pun pernah terjadi. Gugatan 2004 dilansir dari Detikcom, Wiranto Wahid mendaftarkan gugatan sengketa pemilu Pilpres 5 Juli 2004 ke MK. Dalam pendaftaran gugatan, pasangan Capres-Cawapres Wiranto Wahid mengajukan dua tuntutan, yaitu membatalkan SK KPU 79/2004 tentang penetapan hasil perhitungan suara Capres-Cawapres dan menuntut perhitungan ulang. Namun hasilnya adalah Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pasangan Wiranto Wahid.
Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan, pemohon tidak dapat membuktikan dalil hilangnya suara sebanyak 5.438.660 di 26 provinsi. Gugatan 2009 dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2009, Megawati Prabowo dan Yusuf Kala Wiranto merasa tidak terima dengan hasil bahwa SBY sebagai petahana mampu menang dengan suara yang cukup besar. Kendati demikian, sidang sengketa hasil Pilpres 2009 akhirnya sampai pada tahap akhir dengan pembacaan putusan oleh Ketua MK Mahfud MD. Majelis Hakim Konstitusi secara aklamasi menolak gugatan pasangan JK Wiranto dan Mega Prabowo. Alasan penolakan gugatan dua pasangan Capres-Cawapres ini didasarkan karena bukti-bukti yang diajukan pemohon bahwa telah terjadi kecurangan secara masif dan terstruktur tidak terbukti. Hal-hal lain yang terkait teknis yang dijadikan alasan menggugat juga tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran secara masif dan sistematis. Gugatan 2014, pada saat itu Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa dan mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke MK. Ketika itu, pasangan ini menuding ada sejumlah kejanggalan proses pemilu di 52.000 tempat pemungutan suara atau TPS. Saat itu Prabowo Hatta bersaing dengan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Hasilnya pada 21 Agustus 2014, MK akhirnya menolak seluruh gugatan PHPU kubu Prabowo karena tidak terbukti adanya kecurangan Pilpres 2014 yang masif, sistematis, dan terstruktur. Majelis Hakim MK saat itu diketuai oleh Hamdan Zulfa. Gugatan 2019, Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno resmi mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2019 ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat malam 24 Mei 2019. Setelah menggelar rangkaian persidangan, MK pun mengambil putusan pada Kamis 27 Juni 2019. Hasilnya, MK memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan Pilpres 2019 sampai 2024 yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Sandi.